Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Baiklah, mari kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain, baik secara offline maupun online. Semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Lil fuqara'i utawi infak lil fuqara'i iku tetep kedue pira-pira wong fakir. Jadi ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Apa saja infak, santunan, sedekah dari amal harta bendamu yang khair, yang taib, yang halalan taibah, itu pasti Allah akan menyempurnakan pahalanya bagi kamu semua. Wa antum la tuzlamun, dan kalian tidak didolimi. Artinya pahala infak kalian tidak dikurangi sedikit pun. Nah, ayat berikutnya lil fuqara utawi infak lil fuqara'i iku tetep kedue pira-pira wong fakir. Jadi usahakan itu infak kalian salurkan kepada mereka yang berhak, yaitu orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Siapa mereka? Alladzina rupane wong akeh uhsiru kang dikeker sapa alladzina utawa ditahan sapa alladzina fi sabilillah karena ngluhurake agamane Allah. Jadi orang-orang fakir yang dimaksudkan dalam ayat ini mereka yang tertahan, mereka tidak bisa but gawe, nggak bisa mocok-mocok, nggak bisa kerja mencari nafkah karena mereka sibuk untuk jihad fi sabilillah. La yastati'una, hale ora bisa, ora mampu, ora kuwasa, ora bisa sapa alladzina uhsiru fi sabilillah. Ora kuasa sapa alladzina uhsiru fi sabilillah dorban ing nyambut gawe fil ardi ing dalem bumi. Artinya mereka karena kesibukannya setiap hari tidak mereka fokus dalam menegakkan ajaran agama Allah. Waktu itu ya di dalam kegiatan jihad fi sabilillah, perang di medan perang, karena orang-orang muslim waktu itu sangat dimusuhi oleh orang-orang kafir, kufar Makkah, kufar Quraisy. Sehingga ada bagian atau grup para muhajirin, para ansar, para sahabat muhajir, sahabat ansar yang fokus siap untuk menghadapi serangan-serangan kufar yang sewaktu-waktu datang. Sehingga mereka tertahan, tidak bisa kerja golek nafkah. Ini namanya alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dorban fil ardi. Nah, mereka itulah orang-orang fuqara yang dimaksudkan dalam ayat ini. Maka infak kalian kasihkanlah, salurkanlah kepada mereka orang-orang fakir, yaitu mereka yang sibuk fokus konsentrasi dalam berjuang fi sabilillah.
sehingga mereka tidak ada kesempatan untuk mencari nafkah di bumi ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Yahsabuhum hale padha nyono hum ing alladzina usiru fi sabilillah sapa al jahilu wong sing bodho agniyaa dinyono agniyaa ing pira-pira wong sugih minat ta'afufi saking ngreksa minat ta'afufi saking ngreksa saking jaluk-jaluk. Jadi orang-orang yang bodoh yang nggak tahu hakikatnya mereka al-fuqara dalam ayat ini, mereka itu menduga wah itu orang kaya itu nggak usah dikasih santunan gitu loh. Wong mereka itu nggak pernah minta-minta kok. Tiap hari fokus ngaji, mengajar di musola, di masjid, di madrasah. Nah, fokus terus nggak pernah kerja, nggak pernah apa. Apalagi mereka tuh penampilannya keren. Nah, jadi orang menduga bahwa mereka yang fokus dalam perjuangan fi sabilillah dianggap orang kaya. Karena melihat penampilannya juga keren, penampilannya standar manusia yang umum, tapi juga nggak pernah minta-minta, nggak pernah ngemis-ngemis. Wah mereka tuh orang kaya, nggak usah disantuni. Nah ini yahsabuhumul jahilu agniyaa minat ta'affuf. Memang mereka yang fokus dalam perjuangan fisabilillah ini anti dari ngemis-ngemis, anti dari minta-minta. Karena ngemis-ngemis, minta-minta itu dicela oleh Allah. Baik itu ngemis secara mengajukan proposal ini, proposal itu, maupun ngemis langsung door to door dari rumah ke rumah. Itu perbuatan yang dicela meskipun itu diperbolehkan atau halal, tapi dicela oleh Allah, dicela oleh agama. Nah, alladzina ukhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard, mereka itulah yang dimaksudkan al-fuqara dalam ayat ini, yang mana mereka berhak untuk mendapatkan santunan sedekah, yaitu sedekah masnunah maupun sedekah fardhah. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Ta'rifu weruh sapa sira ayyuhal mukhatab hum ing alladzina uhsiru fi sabilillah bisimahum kelawan tandane uta alamate alladzina. Jadi kamu melihat bahwa mereka kamu anggap orang agniya karena kamu melihat dari penampilannya, dari indikator-indikator atau indikasi-indikasi yang ada pada diri mereka. Mereka nggak pernah minta-minta, nggak pernah ngemis-ngemis, kemudian penampilannya, kesehariannya juga oke, aduhai gitu loh. Dan mereka memang pantangan untuk minta-minta, pantangan untuk ngemis-ngemis. Sehingga orang yang bodoh yang nggak tahu hakikat apa kemampuan mereka itu dianggap orang kaya, agniya. Padahal sebenarnya mereka adalah fuqara yang berhak untuk mendapatkan santunan atau infak kalian. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin la yas'aluna. Kalau ora padha njaluk-njaluk, ora padha ngemis-ngemis sapa alladzina usiru fi sabilillah, ora ngemis-ngemis utawa minta-minta anasa ing pira-pira manusa ilhafan kelawan grecik.
Jadi mereka itu sama sekali enggak mau minta-minta kepada orang lain, apalagi sambil dengan ngerengek-ngerengek, ilhafan namanya, ngerengek-ngerengek. Mas paringnya mas, kedik mawon mas, monggo paringnya mas, paringnya bu, paringnya pak, sampai dermimil itu namanya apa nggih? Grecik, ngemis-ngemis yang secara terus menerus, namanya ilhafan. Nah, alladzina uhsiru fi sabilillah, dalam ayat ini mereka pantangan, tidak mau minta orang manusia secara ilhafan, minta aja enggak, apalagi sampai ngemis-ngemis, sampai ngerengek-ngerengek. Mereka pantangan sama sekali, enggak mau ngerengek-ngerengek, minta belas kasihan orang lain. Nah, mereka itulah al-fuqara dalam ayat ini. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma tunfiku, lamun ing perkara tunfiku nafaqahake sapa sira kabeh, min khairin nyatane ma, min khairin saking bagus, min malin yaitu harta benda kekayaan yang halalan thayyiban, yang kamu peroleh dengan cara yang halal. Kamu infakkan, kamu salurkan, kamu sampaikan atau kamu berikan kepada fuqara tersebut. Wa ma tunfiku, lamun ing perkara tunfiku kang padha nafaqahake nginfakake sapa sira kabeh ing ma, min khairin nyatane saking malin, saking bondo donya kang bagus, kang halalan thayyibah. Wa innallaha, mongko sak temene Gusti Allah, bihi ing ma alimun, iku zat kang maha ngudanani. Artinya apa? Allah pasti memberi imbalan pahala atas infak kalian yang kamu infakkan dari harta benda kalian tersebut. Wa innallaha bihi alim, Allah enggak menyia-nyiakan amal kalian. Pasti Allah akan memberi imbalan atau pahala yang berlipat ganda. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin, alladzina utawi wong akeh yunfikuna kang padha nginfakake, padha nafaqahake sapa alladzina amalahum ing pira-pira bondo donyane alladzina fi shadaqati bilaili ing dalem wektu bengi wa nahari lan ing dalem wektu rina, sirron kelawan rahasia, kelawan samar, wa alaniyatan lan kelawan terang-terangan. Falahum mangka iku tetep kedue alladzina yunfikuna amwalahum, ajruhum utawi ganjarane alladzina inda rabbihim ing dalem ngersane pangerane alladzina, yaitu al-jannah. Wala khaufun lan ora ana kuwatir iku maujud, wala khaufun lan ora ana kuwatir iku maujud alaihim ing atase alladzina bidawam. Jadi orang-orang yang menginfakkan harta bendanya kepada fuqara ini, baik siang maupun malam, secara rahasia maupun secara terang-terangan, pasti mereka itu dikasih pahala oleh Allah. Falahum ajruhum inda rabbihim, yaitu jannah. Mereka yang menginfakkan harta bendanya yang halalan thayyiban mubarakan itu kepada fuqara untuk disedekahkan, untuk diberi santunan mereka, bilaili waktu malam, waktu siang, artinya siang malam selalu infak.
secara rahasia, sembunyi-sembunyi, ataupun secara terang-terangan. Ini pasti mereka dikasih pahala oleh Allah. Falahum ajruhum inda rabbihim, yaitu jannah. Walahum yahzanun, walahum lan ora utawi alladina yahzanuna iku padha sedih sapa alladina, mereka yang menginfakkan, memberi santunan kepada fuqara masakin, yaitu dari harta benda kekayaannya yang halalan thayyiban itu diberikan, diinfakkan, dinafkahkan kepada para fuqara waktu malam, waktu siang, secara rahasia dan secara terang-terangan. Ini Allah menegaskan pasti mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, yaitu dikasih jannah, surga. Dan mereka nggak ada rasa takut selamanya. Gimana nanti kalau saya fakir, ini duit atau harta dari hasil kerja saya kok saya bagi-bagikan. Nggak ada rasa takut. Besok di akhirat nggak sedih, nggak apa, senang. Ini ayat ceritanya nuzul ketika para sahabat itu melaksanakan infak secara luar biasa. Di antaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu punya 40 dinar. Punya 40.000 dinar. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya 40.000 dinar. Itu 40.000 dinar dihabiskan untuk infak, untuk memberi santunan. Malam itu mengeluarkan 10 dinar, kemudian siang mengeluarkan 10 dinar, juga mengeluarkan 10 dinar secara terang-terangan, mengeluarkan 10 dinar secara rahasia. Artinya tidak dipublikasikan, enggak dinyatakan, oh ini infak saya, enggak gitu. Jadi orang-orang fakir tuh tahu-tahu mendapatkan transferan gitu loh. Kalau bahasa sekarang, loh ATM saya kok ditransfer 10 dinar, dari siapa ini? Ini yang mentransfer enggak menjelaskan siapa dia. Tahu-tahu itu uang masuk di rekening kamu. Nah, ini namanya infak secara sir. Atau bisa jadi kamu masukkan ke kamarnya orang fakir itu, atau kamu masukkan ke dalam rumahnya orang fakir secara sembunyi-sembunyi, tidak kamu kasih alamat, gak tahu kasih apa. Terus orang fakirnya tadi melihat, loh ini kok ada uang segini banyak, dari mana ini? Di amplopnya satu amplop sampai 1 juta. Gak ada alamatnya siapa, tahu-tahu ada di ruang tamu. Wah ini ya pasti punya saya. Orang fakir tadi nggak tahu siapa yang mentransfer, siapa yang mengirim santunan. Nah itu namanya infak bisir. Nah ini Sayyidina Abu Bakar punya 4.000 dinar. Yang 10.000 diinfakkan di waktu malam, 10.000 lagi diinfakkan di waktu siang, 10.000 dinar diinfakkan secara rahasia atau sembunyi-sembunyi, 10.000 lagi diinfakkan secara terang-terangan. Iki loh infakku. Nah, Masya Allah, ini Abu Bakar As-Siddiq. 40.000 dihabiskan semua untuk infak semua. Juga Sayyidina Ali karamallahu wajah hanya punya 4 dirham, Masya Allah. Sayyidina Ali karamallahu wajah itu dalam sejarah terkenal miskin, tapi nggak takut infak, nggak takut sedekah. Dia hanya punya 4 dirham dihabiskan untuk infak. 1 dirham diinfakkan di waktu malam, 1 dirham lagi diinfakkan di waktu siang, 1 dirham lagi diinfakkan secara rahasia, sembunyi-sembunyi, 1 dirham lagi diinfakkan secara terang-terangan. Habis 4 dirham dihabiskan untuk infak. Masya Allah, ini Sayyidina Ali karamallahu wajah.
Sampai Rasulullah nimbali, Ali, kamu tuh gimana? Uang kamu hanya segitu. 4 dirham kamu habiskan semua untuk infak. Terus gimana nanti keluarga kamu? Apa kata Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, an astaujiba ma wa'adani Rabbi. Nggih, Kanjeng Rasul, saya ingin mengharapkan bahwa Allah sudah berjanji. Pasti Allah enggak mengingkari janji. Kata Allah apa? Allah bilang, falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nah, ini Sayyidina Ali mantep merespon ayat ini. Allah itu janji orang-orang yang menginfakkan amwalahum alladzina yunfikuna amwalahum billaili wan nahar sirra wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim yahzanun. Ini Sayyidina Ali merespon ayat ini langsung. Hartanya hanya 4 dirham dihabiskan semua untuk infak. 1 dirham diinfakkan di waktu malam, 1 dirham diinfakkan saat di waktu siang, 1 dirham lagi diinfakkan secara sirran, yaitu sembunyi-sembunyi, rahasia. 1 dirham lagi diinfakkan secara alaniyah, terang-terangan. Habis 4 dirham, padahal kekayaannya hanya 4 dirham itu. Jadi enggak nabung, enggak apalagi atau deposito, saya enggak ada. Pokoknya setiap harinya selalu dihabiskan tuh. Amwalnya setiap harinya selalu dihabiskan untuk infak. Sampai ditimbali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali, pripun kamu ini? Hartamu kok kamu habiskan untuk infak, gimana nanti keluarga kamu itu? Enggak Rasul, saya yakin Allah pasti menepati janji. An astaujiba ma wa'adani Rabbi. Allah pasti menepati janji itu. Allah bilang apa? Falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka pasti dikasih pahala oleh Allah di sisi Allah. Dan gak ada takut, gak ada apa. Allah pasti mengganti gitu loh. Jadi apa yang kamu keluarkan, apa yang kamu infakkan, bukan berarti terus gak ada gantinya. Di dunia kamu juga diganti. Datang lagi, begitu loh caranya. Maka dari itu mari kita latihan. Latihan infak, latihan mengamalkan ayat ini. Allah berjanji pasti orang yang menginfakkan harta bendanya di waktu malam, di waktu siang, secara rahasia maupun secara terang-terangan, pasti balahum ajruhum inda rabbi. Mereka dapat pahala di sisi Allah. Allah tidak hanya menunda, langsung kontan gitu loh. Di dunia juga dikasih. Apalagi besok di akhirat dikasih jannah, Masya Allah. Walahum yahzanun. Mereka nggak ada rasa sedih, nggak ada ngenes, tentrem ayem. Masya Allah. Hadanallahu wa iyyakum lima fi sholawaridah. Semoga kita semua dapat mengamalkan ayat ini. Amin. Allahumma amin. Tsumma qala wallahu a'lamu bis-shawab. tilawatahu ana al-laili wa
والنهار واجعل لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والمرسلين والحمد لله رب العالمين آمين اللهم آمين هدانا الله وإياكم lima fi salawaridah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri asyik senangkan hati, suasana di kota santri asyik senangkan hati. Sore hari bersama api, dan kita suci berganti dan pergi mengaji. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu adalah suatu keharisan atas muslim lelaki juga muslim wanita. Asyik senangkan hati, suasana di kota santri. Asyik senangkan hati, dan sore hari berbusana rapi, menyandang kitab suci, berganti dan pergi mengaji. Utlubul ilma walau fisin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Subhanallah, Allahu Akbar. Duhai ayah ibu, berikanlah izin daku untuk menuntut ilmu, pergi ke rumah guru, mondok di kota santri, banyak ulama kiai, tumpuan
santri, asik senangkan hati. Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Dan sore hari berbusana rapi, menyandang kitab suci, pilih berganti, yang pergi mengaji.